Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Sri Lestari SPG. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri Muara Batangku, Kabupaten Musi Utara. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas PGRI Palembang, Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil berbincang saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini berjumpa lagi dengan ibu, belajar kembali dengan ibu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong ya dengan ketua kelas kita untuk memimpin doa. Si Deni sudah memimpin doa. Baiklah, siapa hari ini yang tidak hadir ya? Hadir semua, Ibu. Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Sudah siap untuk belajar dengan Ibu? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Anak Ibu yang soleh dan soleha. Hari ini adalah pertemuan kedua kita. Kemarin kita bertemu cuma perkenalan saja ya. Ini adalah materi awal kita bertemu di semester ganjil. Ya, Ibu mau tanya nih sekarang. Kemarin kalian belajar nggak tentang teks deskripsi atau pernah dengar nggak tentang teks deskripsi? Ayo. Pernah, Bu. Pernah, Ibu. Pernah, Bu. Bu, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu, Bu. Jadi kalau pembaca itu membacanya, seakan-akan dia melihat objek yang digambarkan. Pinter, tepat sekali. Kasih jempol 2 untuk Wiwin. Oke, baiklah anak-anak ibu, coba lihat itu tampilannya di PowerPoint-nya itu. Apa itu? Coba dibaca, tolong. Iya, jadi kompetensi dasarnya hari ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi informasi. Terus? Informasi dalam teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah yang didengar dibaca, Bu. Nah, jadi kita akan belajar mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang suatu objek. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa menjelaskan apa sih pengertian teks deskripsi, kemudian kita bisa mengidentifikasi ciri umum teks deskripsi, dan kemudian kita bisa mengidentifikasi objek, tujuan, dan perasaan yang tergambar terhadap objek pada teks deskripsi. Oke, anak-anak ibu semuanya, bisa dilihat di sini ada gambar apa? Kelihatan Zalia? Ya, coba dibaca Zalia. Apa yang bisa kalian ceritakan setelah melihat gambar tersebut? Nah, apa yang bisa kalian ceritakan setelah melihat gambar tersebut? Ayo, coba. Siapa yang bisa? Ya, Yang apa bisa sih? saya ceritakan itu danau, tempat rekreasi atau berkunjung pada hari libur. Pinter. Kasih jempol 2 untuk Sri ya. Kita lihat di sini ya. Jadi tujuannya nanti dengan teks deskripsi itu kalian bisa menentukan objek. Apa sih yang dideskripsikan itu ya? Kemudian tujuannya apa?
teks deskripsi tersebut. Kemudian rincian-rinciannya bagaimana? Oke, apa di sana yang terbaca? Pesona Danau Bukit Layang. Nah, pesona Danau Bukit Layang. Nah, itu tadi gambar yang kalian lihat tadi adalah Danau Bukit Layang ya. Baca ya, yang lain simak ya. Pesona Danau Bukit Yang lain Layang. simak ya. Satu lagi objek wisata lanjut. alam menakjubkan ada di Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan. Namanya Danau Bukit Layang. Terletak di Desa Bukit Ulu, Kecamatan Karangjaya. Namanya begitu karena danau yang terbuat dari bendungan. Sungai dulu itu berada di kaki Bukit Layang. Bendungan yang dibangun sekitar tahun 1980-an ini kini menjadi tempat wisata. Danau dengan luas keseluruhan sekitar 25 hektar ini selalu membuat takjub siapa saja yang berkunjung ke sana. Objek wisata yang baru saja diresmikan pada tahun 2017 ini selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Tak hanya wisatawan lokal, di desa tersebut ada juga pengunjung dari desa lain bahkan dari luar Kabupaten Muratara. Pengunjung biasanya ramai pas akhir pekan sama waktu libur, akhir tahun atau lebaran. Danau Bukit Layang menyuguhkan keindahan alam yang masih asri. Di sana, para pengunjung bisa berenang di air yang jernih, naik perahu, serta memancing ikan. Pemerintah desa secara bertahap telah menyediakan beberapa fasilitas untuk kelengkapan tempat wisata. Beberapa fasilitas yang tersedia seperti toilet umum, jalan dermaga, musola, tempat sampah, dan beberapa fasilitas lainnya. Meski belum maksimal, namun beberapa fasilitas yang disediakan sudah cukup memadai. Terkait keamanan bagi pengunjung, menurut Alfian bisa terjamin, karena masyarakat setempat sudah komitmen untuk menjaga keamanan. Di danau tersebut tersedia perahu bermotor yang bisa dimanfaatkan untuk mengelilingi danau. Biaya sewanya cukup terjangkau. Hanya dengan membayar 5.000 saja untuk satu orang selama 30 menit, pengunjung bisa mengelilingi danau sambil memanjakan mata menikmati panorama alam yang ada di sekeliling danau. Di sana, pengunjung juga akan menjumpai beberapa pondok warga yang berkebun sambil mencari ikan. Pengunjung yang tertarik membeli ikan bisa mampir di pondok pinggir danau itu. Jika beruntung, pengunjung dapat membeli berbagai jenis ikan hasil tangkapan warga, seperti ikan kebarau, palau, bujuk, gabus, dan aneka ikan khas air tawar lainnya. Sekarang, dari yang kalian baca dan yang kalian simak, apa sih yang menjadi objek yang diceritakan di dalam teks deskripsi tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Danau Layang. Benar Danau Layang? Bener, Bu. Benar. Oke, selanjutnya. Apa sih tujuannya teks deskripsi tersebut? Apa? Ayo. Oke, menggambarkan. Apa yang digambarkan? Ya, angkat tangan. Oke, menggambarkan danau. Kemudian Ibu tanya lagi, apa sih perasaan yang tergambar di dalam teks deskripsi? Perasaan terhadap objeknya apa? Perasaan itu ada sedih, ada kagum, ada bangga, takjub. Apa perasaannya, Nak? Takjub kan? Takjub. Oke, pintar. Jadi, anak-anak Ibu semuanya, objek itu adalah apa? Apa yang menjadi sesuatu yang diceritakan itu, ya? Enggak hanya objek wisata, bisa buah, bisa danau, bisa apa saja ya yang bisa menjadi objek pada teks deskripsi. Nah, kemudian kalau kalian mau menentukan tujuan, ingat kata kuncinya ya pada teks deskripsi itu adalah menggambarkan. Apa katanya di sana? Menggambarkan keindahan Danau Bukit Layang. Rinciannya apa?
Oh, di sana ada dia Bukit Layang itu menyebutkan keindahan alam yang masih asri katanya. Kemudian bisa berenang di air yang jernih, naik perahu, memancing ikan ya. Perasaan yang tergambar terhadap objeknya apa? Takjub ya, harusnya itu ya. Takjub dengan keindahan danau Bukit Layang. Kayak bisa terbayang ya, walaupun belum pernah pergi ke sana ya. Bisa, Ibu. Oke, jadi itulah tujuan dari teks deskripsi ya. Oke, anak-anak Ibu semuanya sudah paham. Sekarang Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu akan membagikan LKPD ya. LKPD-nya ini tentang teks deskripsi, mengidentifikasi informasi ya. Nah, perintahnya di sini kalian baca keempat teks deskripsi berikut. Yang pertama ada Parangtritis nan indah, kedua Ayah panutanku, kemudian ada Ibu inspirasiku, kemudian Si Bagas kelinciku. Silakan kalian diskusikan di dalam kelompok kalian. Diskusikan ya. Kalau ada yang nggak paham, yang nggak ngerti, tanya sama Ibu nak ya. Ya, Bu. Kelompok saya udah selesai, Bu. Oke, baik. Maju ya. Tolong disampaikan nak ya hasilnya ya. Oke, yang lain simak supaya bisa memberikan komentarnya ya mengenai hasil kerja dari kelompok yang lain. Paham? Paham. Oke, yuk dimulai. Kelompok saya mendeskripsikan yang nomor 2. Setelah membaca teks deskripsi di atas secara berkelompok, tentukan aspek berikut. A. Pengertian teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara terperinci. Tadi kami sudah menggambarkan mengenai indahnya Parangtritis di teks pertama. Kemudian kalau yang B, ciri umum. Ciri umum itu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Bisa melibatkan indera atau panca indera. Kemudian bisa memuat perasaan kita. Ya, tadi tentang Parangtritis tadi, saya menggunakan indera penglihatan saya. Itu Parangtritisnya itu indah sekali, Ibu. Ya, demikian presentasi kelompok kami. Menurut kelompok yang lain, presentasi dari kelompok Yuanita. Oke. Mantap, Bu. Hauce sekali pokoknya. Oke, alhamdulillah semua kelompok, 3 kelompok tadi ya sudah tampil semua ya. Sudah, Bu. Dan apa yang kalian kerjakan semuanya sudah benar ya. Semua kelompok Ibu kasih poin 100 ya yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Yuk. Bisa menggambarkan objek, Bu, sesuai perasaan. Teks deskripsi itu teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek itu secara nyata, ya. Kemudian, untuk objek teks deskripsi ini bersifat khusus, berbeda dengan objek yang lain. Dan isinya teks deskripsi ini dirinci secara jelas. Kemudian, teks deskripsi itu digambarkan secara konkret dan bersifat personal, ya. Tergantung dari siapa yang membuatnya. Jadi, itu yang bisa kita simpulkan hari ini bersama-sama. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, Ibu mau membagikan tugas untuk kalian, ya. Tugasnya boleh dikerjakan di rumah, nanti pada pertemuan berikutnya dikumpulkan dan kita bahas bersama-sama ya anak-anak sekalian ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang menjelaskan isi teks deskripsi untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pelajaran hari ini, Ibu rasa cukup sampai di sini. Semoga pertemuan kita bermanfaat untuk hari ini.
dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.